Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fadilna ta'lim wa ta'allum wal ifada wal istifada wa nafa wal intifa' ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in, khususan la ruh mu'alliful kitab Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar wa man amara hadha al-masjid wa abada Allah fihi wa hadaf hadha al-majlis وساعد في بنية هذا المعهد. الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Coba diisi, dirapatkan, yang kosong-kosong itu diisi, dirapatkan supaya berkah tempatnya. Dirapatkan yang kosong-kosong. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluha az-zakatu. Hadis hasan sahih, hasan dan sahih, rawahu Tabrani. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittajiru, dagangkanlah atau berdaganglah kamu, fi amwalil yatama, di harta-hartanya anak-anak yatim. La ta'kulu, tidak memakan, itu amwalil yatama, harta-hartanya anak yatim, az-zakatu, zakat. Kalau ada orang punya tanggungan anak yatim, orang punya tanggungan anak yatim. Kok anak yatim tadi itu kaya, banyak harta. Kok bisa anak yatim punya harta? Bapaknya kaya, mati. Kan dia berarti punya harta banyak. Atau misalnya ada anak yatim dikasih duit sama orang banyak, kan berarti kaya. Loh, hartanya anak yatim itu kena zakat setiap tahunnya. Dia punya emas 1 kintal, ya kena zakat setiap tahunnya 2,5%. Lah dikalongi 2,5%, 2,5%, 10 tahun 25%. Entek, bisa habis itu duit zakat itu, hartanya anak yatim itu. Nah, supaya nggak habis, yang miara, yang nanggung anak yatim tadi itu, dia seharusnya memperdagangkan harta tadi itu, ada hasil jadinya. Paham ya? Ada hasil, enggak sampai habis dimakan zakat. Begitu seharusnya. Cuma bagi yang dagangkan hartanya anak yatim nggak boleh ngambil hasil
Saya miara anak yatim, nggak boleh saya dagangkan 50% hasilnya, nggak boleh. 100% amal soleh sudah. Nggak boleh ngurangi sama sekali. Kecuali kalau orang itu tidak mampu hanya untuk keperluan memperdagangkan atau menjalankan duitnya anak yatim tadi itu. Misal, dia harus kulaan barang di Surabaya, ongkos ke Surabayanya nggak punya, untuk makannya di Surabaya nggak ada duit, maka ngambil daripada hasil untuk makan seperlunya, untuk ongkos seperlunya boleh, lebih daripada perlu nggak boleh. Paham? Nggak bisa dimanfaatkan duitnya anak yatim, dosa. Sama dengan duitnya masjid. Nggak bisa saya jalankan duitnya masjid nanti 50%. Nggak bisa. Kalau kamu nggak mampu untuk bisa 100%, nggak usah dijalankan. Paham nggak ini? Jangan nanti akhirnya dibagi hasilnya, nggak boleh. Apalagi cari sumbangan kemudian dipotong, haram. Karena orang yang nyari sumbangan itu adalah yadu amanah, dia menjadi orang yang amanat. Saya nyumbang masjidnya 100 juta, sampainya 5 juta, haram. Amanatnya 10 juta, sampainya cuma 5 juta. Kalau nggak bisa amal, nggak usah ngurus masjid. Kalau nggak bisa amanat, nggak usah ngurus anak yatim, tabante. Paham nih? Perlunya apa? Untuk dijalankan hartanya anak yatim, supaya hartanya tidak habis terkikis oleh zakat. Karena zakat itu nggak tunggu dari hartanya orang yang balik, hartanya wong edan kena zakat. Hartanya orang yang gila kena zakat. Kemudian yang kedua, hati-hati anak yatim. Jangan diganggu. Memang anak yatim itu tidak mampu balas karena memang masih kecil. Wa ammal yatima fala takhar, kata Allah. Anak yatim jangan kamu paksa-paksa begitu. Nggak berdaya dia, cuma Allah yang akan balas bahaya kamu. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kamu mendekati hartanya anak yatim kecuali dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau nggak bisa yang terbaik, jangan pura-pura kamu akan berbuat baik kepada anak yatim, bahaya. Masya Allah, biar anak yatim. Bukan tempatnya anak yatim yang dibangun, rumahnya dia sendiri yang dibangun. Bahaya orang ini. Ngomongnya anak yatim, tapi wong kampung dikumpulno. Minta sumbangan sana, minta sumbangan sini, bahaya kamu.
Alladzina yakuluna amwalal yatama innama yakuluna fi butunihim nara. Orang-orang yang makan hartanya anak yatim, yang masuk ke perutnya bukan makanan yang bergizi, tapi itu adalah api. Anak yatim itu harus dikasih, harus disayang, harus dicinta, bukan diperes hartanya. Kalau mau amal silahkan, tapi jangan sampai kamu mengkhianati atau memakannya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah." Aku bersama orang yang miara anak yatim dengan bagus, bukan mengambil hartanya, nanti di surga seperti gini. Artinya dekatnya dengan Nabi seperti dua jari ini, sangat dekat dengan Rasulullah. Lah kalau udah dekat dengan Nabi berarti tempatnya paling istimewa. Di surga yang paling istimewa itu Rasulullah. Dekat dengan Nabi seperti dua jari, lengket dengan Rasulullah. Lengket dengan Nabi. Dalam satu hadis Nabi juga bersabda, khairu buyutin nas baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih wa syarru buyutihim baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Sebaik-baik rumah manusia yaitu rumah yang di dalamnya ada anak yatim, tapi diperlakukan dengan baik. Sejelek-jelek rumah adalah rumah yang di dalamnya anak yatim, tapi diperlakukan dengan jelek. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masaha ala ra'si yatimin falahu bi kulli sya'ratin marrat alaihi yadu hasanah." Siapa orang yang ngusap kepalanya anak yatim, setiap satu helai rambut yang dilalui oleh tangannya pahala. Maksudnya sayang, bukan dibuat usap-usapan. Itu bukan bola lampu sihir. Nanti bisa bayangkan kalau satu pasuruan ngusap kepalanya anak yatim, botak dari kecil itu anak. Maksudnya diusap itu adalah dibelai, dalam arti disayang. Banyak sekali cerita-cerita tentang keutamaan memperhatikan anak yatim. Ada satu orang dikenal amalnya jelek sekali, sehingga satu kampung, satu desa nggak ada yang senang sama itu orang. Satu kota benci semuanya dengan orang itu. Kenapa? Maksiat terus. Siang malam maksiat. Teler setiap malam. Di kota itu ada satu orang yang terkenal wali, Pak. Dia khalwat, gak pernah keluar dari tempatnya ibadah kepada Allah. Udah puluhan tahun dia khalwat. Satu saat orang yang dibenci tadi itu mati. Nggak ada yang takziah. Sak desa nggak ada yang takziah. Jadi itu orang nggak ada yang datang kepada keluarganya, nggak ada yang mandikan, nggak ada yang ngafani.
Sampai istrinya itu nangis. Bayar orang, tak bayar. Itu sono. Bayar orang untuk mandikan, bayar orang untuk menggafani. Dibawa ke musola untuk disolati, nggak ada yang datang nyolati. Akhirnya istrinya menyatakan, udah Pak, kalau nggak yang begitu, udah taruh ada di jalan dah. Mau ada yang ngubur dikubur, kalau nggak ada ya udah, mau diapakan, orang nggak ada yang senang sama dia. Kok aneh, orang wali yang nggak pernah keluar dari tempatnya tadi itu, saat itu keluar. Tempatnya ada di atas di gunung, saat itu dia ada di tengah kota, jalan. Kaget orang-orang yang ini. Biasanya datang berziarah ke sana, ini orangnya keluar, udah puluhan tahun tidak keluar. Keluar semuanya satu desa. Ini aneh ini. Berkerumun datangi si wali tadi itu. Kok tumben sampean, kenapa? Ada apa? Iya, saya diperintahkan di mimpi, suruh keluar sekarang, suruh ngimami mayit orang meninggal di hari ini, di tempat ini yang jadi wali min auliyaillah. Dia wali. Dia orang yang diridhai oleh Allah, dia orang dirahmati oleh Allah. Siapa ya yang meninggal, kata dia. Loh, mimpi saya bukan satu kali, berkali-kali. Hari ini disuruh saya keluar rumah untuk nyolati dia, ngurusi jenazahnya dia. Hebat bener wali ini suruh ngurusi. Siapa meninggal ya? Tidak ada yang meninggal orang situ. Nggak ada wali meninggal, yai. Nggak ada orang yang meninggal. Yang wali nggak ada, yang soleh nggak ada. Ini biadab ini yang mati. Ini orang nggak karuan namanya. Nggak mungkin mimpiku salah, loh berkali-kali bukan satu kali, kata dia. Ini orang begini, ini orang begitu, ini orang begita, misalnya. Sebentar, aku ingin tahu, ingin tanya sama keluarganya. Orang ini apa sih amalnya? Kepingin tahu saya. Datang sama keluarganya, tanya sama istrinya. Bu, mau tanya, amalnya suami Anda apa? Orang-orang tahu, Pak, kata dia. Mabuk setiap malam, berbuat itu, berbuat ini, macam-macam ceritakan. Loh, yang saya tanyakan bukan kejelekannya. Amal baiknya apa? Apa ya? Kata dia. Apa ya? Ingat-ingat ini orang. Kalau saya teliti sih ada dua hal yang bagus. Menurut saya, kata istrinya. Iya, apa? Suami saya itu setiap malam itu mabuk berat, Pak, kata dia. Habis isya itu udah minum, teler kadang-kadang. Belum sampai ada di kamar jatuh duluan. Tapi setiap jam 2 malam sadar dia, Pak. Sadar kadang-kadang bangun itu berlumuran air kencing, dia nggak sadar kencing. Setelah itu dia mandi, pakai baju, sholat menghadap kepada Allah sambil menangis, ya Allah. Hinanya orang yang menjadi pengikut nafsu dan setan ini, ya Allah. Semua orang udah benci kepada aku, ya Allah. Semua orang gak ada yang menerima aku, ya Allah.
Apakah engkau tidak rahmat kepada aku ya Allah? Neraka yang mana yang aku akan tempati nanti jika engkau tidak mengampuni aku ya Allah? Nangis begitu sampai subuh, sampai sholat subuh, terus setiap malam. Kemudian apalagi, suami saya itu kerjanya pas-pasan Pak, katanya. Tapi dia cinta sama anak yatim. Rumahnya itu selalu ditempati anak yatim. Perhatiannya itu selalu kepada anak yatim. Dia nggak mau ganti pakaian baru kecuali anak yatim sudah dibelikan baju baru. Dia nggak mau makan kecuali anak yatim sudah kenyang. Dia sayang sama anak yatim. Itu anak yatim dipiara sampai besar, sampai diajari kerja. Begitu setiap berpuluh-puluh tahun begitu perbuatannya. Kata si wali, Masya Allah. Dua amalan itu bukan amalan kecil, itu amalan besar. Pertama, bagaimana orang tadi itu mengaku dirinya bersalah dan mohon ampun kepada Allah. Nggak gampang kalau ngaku salah itu. Nggak gampang, banyak orang yang salah tapi nggak ngaku salah, ngerasa benar. Orang yang ngaku salah itu berarti tawadhu kepada Allah. Banyak orang sujud di masjid tapi hatinya sombong. Percuma orang yang sombong itu dibenci oleh Allah. Lawang malaikat, lawang iblis itu asalnya ada di langit, kumpul dengan malaikat, diusir sama Allah. Apalagi yang ada di bumi kumpulannya sama manusia biasa. Sombong lagi. Ini orang tawadhu kepada Tuhannya, mengaku bersalah, tobat kepada Allah, dan orang yang tobat kepada Allah itu adalah kekasih Allah, at-taib habibullah. Yang kedua, rahmat artinya, belas kasih artinya, utamanya kepada anak yatim. Enggak gampang orang punya hati rahmat. Banyak orang kejam, apalagi terpengaruh dengan harta. Tapi ini orang bagaimana, walaupun pas-pasan tapi hatinya rahmat. Dia lebih baik dalam keadaan lapar. Kalau memang belum membantu anak yatim, belum memberi makan anak yatim, belum perhatian kepada anak yatim. Ternyata orang itu mendapat rahmat Pak di akhir umurnya, husnul khotimah dia, dan diampuni dosanya oleh Allah berkat apa? Tobat dan cinta sama anak yatim. Haji tapi duit anak yatim yang dibuat haji percuma, neraka tempatnya. Karena itu perhatikan anak yatim yang ada di kampungnya sampean. Waduh, anak yatim itu Habib, nyubu anak yatim itu Habib. Anak yatim itu Habib, goda ndak, bukan. Anak yatim itu bukan nyubu, bukan goda. Anak yatim itu cari perhatian supaya Anda kasih sayang. Kalau dididik, enggak. Buktinya Nabi Muhammad itu yatim kok. Tapi hebat jadinya. Pernah Nabi setelah sholat id. Nabi setelah sholat id. Nabi memperhatikan umatnya. Yang tua, Masya Allah, dia bersih-bersih, senang Nabi.
Yang muda dia rapi-rapi, seneng. Yang kecil, wah main-main, baju baru semuanya, seneng Rasulullah. Tapi ketika Nabi melihat anak-anak kecil banyak yang main-main sedang merasakan hari raya, ada satu anak duduk begitu, termenung, datangi sama Nabi. Kok kamu gak seperti teman-teman kamu, ceria, bahagia? Anak ini menangis. Apa bedanya? Ya Rasulullah, kalau mereka itu senang di hari raya, pantas punya bapak yang berikan baju baru, punya emak yang membuatkan makanan yang lezat. Tapi aku gak punya bapak, gak punya emak ya Rasul. Nggak ada bedanya hari raya dan bukan hari raya bagiku ya Rasul. Aku yatim piatu ya Rasul. Aku nggak punya baju baru. Aku juga nggak ada yang memasakkan makanan yang lezat, kata dia. Nangis Rasulullah. Masya Allah. Ayo ke rumah. Diajak ke rumah sama Nabi. Dipanggil istrinya Siti Aisyah. Aisyah, rawat ini anak, kasih baju baru ya, kasih makanan yang lezat. Iya ya Rasul, dirawat, dimandikan, kasih baju baru, kasih makanan yang lezat. Setelah selesai, dipanggil sama Nabi, sini nak, sini. Bapakmu meninggal. Iya ya Rasul. Ibumu meninggal. Iya ya Rasul. Sekarang kamu punya bapak baru, mau enggak? Siapa ya Rasul? Bapakmu sekarang Muhammad Rasulullah. Kamu punya ibu baru. Siapa ya Rasul? Aisyah menjadi ibumu, istrinya Rasulullah. Kamu punya kakak sekarang nak, Fatimah menjadi kakak kamu. Kamu punya adik sekarang nak, Hasan dan Husain jadi adik kamu. Sekarang nggak boleh, susah ya. Sekarang sudah punya bapak, punya emak, punya kakak, punya adik, kamu masuk dalam keluarganya Nabi. Ayo. Masya Allah, itu anak yang asalnya susah, sedih, kelihatan paling seneng di antara teman-temannya. Heran teman-temannya. Kenapa kamu kok seneng sekarang? Kenapa? Aku paling bahagia sekarang. Hari raya bagiku sekarang beneran. Kamu kenal aku enggak sekarang? Kenal ente siapa? Kamu yatim piatu, kata dia. Aku enggak yatim lagi. Aku sudah punya bapak, punya emak, punya kakak, punya adik. Siapa bapaknya kamu sekarang? Muhammad Rasulullah. Ibuku Aisyah, istri Rasulullah. Kakakku Fatimah, adikku Hasan dan Husain. Allah. Begitu seharusnya orang itu perhatian sama yang ada di sekitarnya. Kembali kepada pembahasan hartanya anak yatim supaya enggak habis dimakan zakat. Asal Anda amanat, asal Anda beramal soleh bukan untuk memanfaatkan, maka dianjurkan diperdagangkan supaya harta tadi itu tidak kalong, malah bertambah, tapi tidak boleh diambil sedikit pun. Jika kamu mampu, boleh kamu ambil hanya untuk keperluan, bukan keperluan rumah tangga kamu, makannya kamu, sama mungkin ongkos kendaraannya kamu, untuk keperluan memperdagangkan duit tadi itu, hanya itu, nggak beli lebih. Paham ya? Baik. Hadis berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittakhidhu 'indal fuqara'i ayadi fa inna lahum daulatan yaumal qiyamah. Ittakhidhu, jadikanlah, indal fuqara'i, pada orang-orang fakir, ayadi, jasa-jasa,
kebaikan yang sering nolong orang fakir, yang sering nolong orang-orang miskin. Fa inna lahum, maka sesungguhnya bagi mereka fuqara, daulatan, kedudukan, yaumal qiyamah, di hari kiamat, punya kedudukan tinggi nanti di hari kiamat orang fakir. Dia menjadi orang istimewa nanti di hari kiamat orang fakir. Ya, di dunia memang nggak kereken, nggak ada yang perhatikan orang fakir. Tapi nanti di hari kiamat orang fakir itu adalah orang istimewa. Cuma orang fakir yang sabar dan ridho, bukan orang fakir ente ipiti tonggo. Orang fakir yang sabar, yang ridho. Gak boleh kita menghina orang fakir. Nanti orang yang kaya-kaya itu membutuhkan pertolongan orang fakir. Kalau di dunia orang fakir datang kepada orang kaya, Pak, tolong saya kasih bantuan untuk beli beras, untuk pengobatan. Nanti dari kiamat orang yang dulu kaya di dunia datang kepada orang fakir, Pak, tolong saya Pak ya, kan sampean pernah tak bantu dulu, mintakan syafaat, mintakan tolong sama Allah supaya ngampuni dosa saya, begitu. Karena itu Nabi menyatakan yang banyak loh bantu orang fakir, karena mereka punya kedudukan nanti di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa nolong kamu nanti. Itu orang fakir. Jahat sama orang fakir, nanti akan dituntut. Ini loh, saya minta air aja nggak dikasih. Ini loh, tahu kalau saya sakit untuk berobat nggak pernah dibantu. Bahaya sampean kalau begitu. Jangan dibenci orang fakir ya. Jangan diremehkan orang fakir. Walat nular fakirin nanti ke sampean. Orang-orang yang sombong dengan hartanya, yang benci sama orang-orang fakir itu, nggak lama tumpes, nggak lama, bahaya. Orang miskin, orang fakir ini bahaya. Jangan sombong sama harta, percuma. Fir'aun lebih kaya dari kamu kok. Korun lebih kaya daripada kamu, tumpes. Habis hartanya, apalagi wong sungi. Karena itu, jangan macam-macam di atas bumi ini. Yang kaya itu dikasih kesempatan, dikasih harta lebih, itu adalah kesempatan supaya bisa dapatkan tambahan pahala dari hartanya. Yang sekarang kaya bisa dijadikan melarat sama Allah dalam waktu yang singkat. Yang melarat bisa dijadikan kaya oleh Allah dalam waktu yang singkat. Loh, haji kok biyen oke. Saiki kok modelnya kaya ngono, miring-miring ngono. Ya Allah, kuli lho biyen wong iku. Sugih saiki. Lah, itulah pasang surut, Pak nggih. Yang kaya mungkin kamu sebentar lagi jadi orang melarat. Pumpung-pumpung masih kaya sing akeh amal. Yang melarat mungkin kamu sebentar lagi jadi kaya, sing sabar, sing ridho, supaya kamu tadi itu jadi orang yang baik. Itu maksudnya. Wes tak cerita nih. Satu kejadian ya, dalam satu hikayat diceritakan ada satu orang kaya raya, sugih setengah mati, setengah urip, hebat sugihnya, istrinya cuantik, pekerjaannya maju, wes sukses ini orang. Cuma hatinya nggak rahmat sama orang-orang fakir miskin.
Hatinya nggak rahmat sama orang-orang fakir miskin. Ketika dia mau makan sama istrinya yang cantik, makanannya macam-macam, mulai ikan laut, ikan darat, ikan udara, ikan akhirat, ikan planet, ono kabeh. Makanan yang istimewa, hidangan yang istimewa. Tengah-tengah makan gitu, ada yang ngetok pintu. Tok, 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 tok. Lihat siapa? Gak taunya orang gembel, orang miskin. Pak, 2 hari belum makan, kasih makan. Ngamuk yang punya rumah ini, yang kaya ini. Kamu itu miskin, gak punya apa-apa, gak aturan lagi, gak tahu ya jamnya makan sekarang. Saya itu tadi nafsu mau makan itu, lihat wajah kamu dan bau kamu ini gak selera sekarang ini. Keluar. Melarat kamu itu, ngerusoni omai. Benci sama orang melarat ini. Ya Allah, hancur hatinya orang miskin tadi itu. Allah Maha tahu dengan hamba yang sombong ini. Dibenci sama Allah orang sombong itu, Pak. Mulai saat itu pekerjaannya kolap. Langganan-langganannya semuanya berhenti. Akhirnya bangkrut. Akhirnya banyak utang, akhirnya banyak yang nagih, tanahnya disita, mobilnya misalnya kendaraannya disita, semuanya disita. Akhirnya rumahnya juga disita, cekcok sama istrinya, pegatan, cerai, keluarganya nggak ada yang seneng. Numpang sana nggak diterima, numpang sini nggak diterima. Akhirnya dia jadi gelandangan, al-gembelu wal bambungu. Daftar pekerjaan sana ditolak, minta pekerjaan situ ditolak. Nggak ada jalan yang lain kecuali al-ngemisu wal jau'u. Minta sana nggak dikasih, minta sini nggak dikasih, sampai masuk satu rumah yang megah, kendaraannya mewah, diketok pintunya, tolong Pak, tolong saya Pak, 2 hari belum makan Pak, dibalas nggih. Kebetulan yang punya rumah mau makan sama istrinya, bodoh ini. Cuma hatinya orang yang kedua ini nggak sama dengan dia. Rahmat sama orang sama anak orang-orang miskin itu cinta dia. Dek, si dok itu sopo? Orang miskin, lihat suaranya, gemeteran sudah. Dia bilang belum makan 2 hari. Ya apa kalau kita tunda aja makannya kita? Kita kan bisa beli nanti. Kita kan bisa masak lagi nanti. Suruh masuk deh, kasihan. Nanti kita tunda aja makannya. Untuk kita tunda. Oh bener mas, bener. Suruh masuk, oke. Udah istrinya bukakan pintu, Pak disuruh masuk sama suami saya, makan di dalam. Terima kasih. Kelihatan wajahnya orang si miskin tadi itu jerit si istrinya. Ya Allah, astagfirullah. Nangis.
Kaget si suami. Oh nopo, ada apa kamu? Ya Allah mas, katanya. Ini yang minta-minta ini sih mantan suami saya dulu, kata dia. Dulu pernah ngusir orang minta-minta persis seperti keadaan kita. Waktu mau makan diusir, dicaci sama dia. Sekarang dia dijadikan keadaannya sama, melarat minta-minta. Subhanallah. Kapan kejadian itu? Sekian tahun yang lalu, Mas. Loh, rumah kamu di sini dulu? Iya. Rumah kamu alamatnya ini, bener. Subhanallah, mesem. Kudu guyu. Yang si suaminya ini. Loh mas, kok guyu sampean? Kenapa anda tertawa? Kenapa anda tersenyum? Ada apa? Ya Allah, kata dia. Tahu enggak, orang yang minta-minta gelandangan dulu itu aku deh, kata dia. Paham nih ya? Yang dulu miskin, minta ke rumah kamu waktu sama suami kamu yang pertama diusir, itu aku. Wali sama Allah, yang miskin jadi kaya, yang kaya jadi malah istrinya dikasihkan bonus, dikawinkan dengan mantan gelandangan yang jadi kaya tadi itu. Hati-hati. Itu sing sugih sama miskin, dan ya sing miskin tambah miskin kok akhirnya. Terus dadi opo kon? Hati-hati ya, orang sombong itu Allah nggak seneng loh. Allah benci. Sombong karena kuat, ke mari ngono kon, kena stroke baru kon. Sombong karena pejabat, tuh lihat kena kasus korupsi kon, delok kon. Jangan sombong. Jangan sombong. Jadi orang yang rahmat hatinya. Mudah-mudahan insyaallah majelis taklim ini ada hasilnya. Pertama apa? Anak yatim, perhatikan ya. Kedua apa? Orang miskin diperlakukan dengan baik, dibantu. Persis dengan firman Allah, wa ammal yatima fala wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Anak yatim jangan kamu paksa, orang yang minta-minta jangan kamu hardik, jangan kamu bentak-bentak, jangan kamu usir. Kalau dapat nikmat terangkan ya, buktikan, ceritakan. Jangan nanti ceritanya cerita yang tidak nikmat-nikmat. Tak punya duit saya, landek kantongmu yuk. Yang ada di bank itu. Ojo goro, tumpes temenan nanti duit itu. Nah, karena itu jangan Anda tadi itu ragu-ragu lagi. Yang banyak membantu orang jika kamu mampu, dan perhatikan anak yatim jika kamu mampu. Wallahu a'lam bishawab. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.